Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Syekh Tahir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Inilah karomah Kiai Haji Holil Bangkalan Madura, dan karomah yang dimilikinya mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Holil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Holil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Holil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Holil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Kiai Holil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Holil. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Holil hanya ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari terbenam. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Samsul Arifin. "Astagfirullah," kata Kiai Holil menyadari kehilafannya. "Waktu asar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Samsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah," kata Kiai Holil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di dalam kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Holil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya ke Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesempatan semua ulama tersebut. Akan tetapi, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Holil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sesekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapannya, Kiai Holil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Kiai Holil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Holil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Holil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Holil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Holil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Holil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Holil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Holil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Pada suatu hari, di dalam sholat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Holil mencari ilmu, Kiai Holil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Holil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras. Waktu sholat tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Kiai Holil muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya
Kiai Holil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kesaktian lain dari Mbah Holil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Holil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Pada suatu hari, petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Holil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalannya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Holil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Holil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Holil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya, penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Holil lagi. Tiba di kediaman Mbah Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Holil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Mbah Holil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta tempat di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil.
Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil. Muncullah Mbah Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Ketika Kiai Holil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Holil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan, berarti meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Holil muda di desa Wilungan, Pasuruan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Holil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Langkah gontai karena capai fisik dan penat mental. Hari berikutnya Holil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Depan pusara Kiai Darin, Holil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari yang ke-41 ketika Holil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu almarhum mengatakan kepada Holil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Holil lalu terbangun dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Muni dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Subhanallah. Suatu hari pada kejadian di musim haji, kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Holil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Mbah Holil, pikirnya, siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Tibanya di kediaman Mbah Holil, langsung disambut dan ditanya ada keperluan apa. Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai dari awal hingga datang ke Mbah Holil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Holil. Lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi temui Mbah Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Holil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secerca harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Holil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Holil berpesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Seraya menatap tajam, "Sanggup Kiai," jawaban spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Holil dengan patuh.
Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sudah berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Gosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temu istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti, seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Holil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karoma yang sangat luar biasa. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya Kyai Holil mengimami jamaah sholat bersama para santri Kedemangan. Bersamaan dengan Kyai Holil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kyai Holil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang baru mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kyai Holil seraya berucap, "Kyai, bacalah Al-Fatihah antum." "Kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. "Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kyai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kyai Holil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kyai Holil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kyai Holil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kyai Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Suatu ketika, Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumiddin. Malikinya dibaca Maliki dengan memakai alif setelah mim, ataukah Maliki tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat Kyai Holil Bangkalan. Ketika itu, Kyai yang jadi maha guru para kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam musola. Saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Kyai Holil berteriak, "Maliki Yaumiddin ya Habib! Maliki Yaumiddin ya Habib!" teriak Kyai Holil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja, dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumiddin ataukah Maliki Yaumiddin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. Di Bangkalan, Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan atau berkunjung ke Kyai Holil," katanya pada suatu pagi. "Itu bagus sekali, Pak. Tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kyai Holil? Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kyai Holil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Kyai Holil dengan baik. Bentul adalah makanan sangat sederhana sejenis talas. Sesampainya di kediaman Kyai Holil, kedatangannya sudah ditunggu. Mereka disambut dengan hangat. "Kyai,
Saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang bisa kami hanturkan untuk Kiai, ucap sang suami rada malu-malu. Wah, kebetulan, saya memang ingin makan bentul, jawab Kiai Holil menghibur. Kemudian Kiai Holil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Kiai Holil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu. Lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Kiai Holil itu merasa sangat senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Holil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Kiai Holil. Kali ini tidak seperti terdahulu. Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Holil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dingin, begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu. Kiai Holil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh dibawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ternyata oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Sedangkan sowan yang kedua tidak dilanda ikhlas, tetapi rasa pamrih. Mereka meyakini atas kekuatan sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai, dan itu sangat tidak disukai Kiai Holil. Suatu hari Kiai Holil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampean ada keperluan apa? Saya pedagang Kiai, tetapi hasil tidak didapat malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat Kiai Holil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai mantap. Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua, "Sampean ada keperluan apa? Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Holil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak baca istighfar," tandas Kiai. Kini tiba giliran pada tamu yang ketiga. Kiai juga bertanya, "Sampean ada keperluan apa?" "Saya usaha tani Kiai, namun makin hari hutang saya semakin banyak sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga. Dengan raut muka serius, "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Berapa murid Kiai Holil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda tetapi dengan jawaban yang sama. Resep yang sama itu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Kiai Holil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Holil membaca Al-Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa saja yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil apa yang dihajatkan.